Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Anwar dari program studi S1 Teknik Sipil Universitas Jember dengan NIM 191910301128. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang KKH. Sebelumnya, apa sih KKH itu? KKH merupakan singkatan dari kerangka kontrol horizontal. KKH ini digunakan untuk memindahkan bayangan dari sebagian atau seluruh permukaan bumi yang tidak teratur ke atas suatu bidang datar atau biasa disebut dengan peta. Dan untuk menggambarkan peta tersebut perlu dibuat terlebih dahulu suatu kerangka yang mempunyai posisi lokal atau posisi tetap yang akan melingkupi wilayah yang akan dipetakan. Untuk menentukan posisi horizontal relatif titik-titik pada sistem koordinat ada beberapa metode, yaitu yang pertama poligon, yang kedua perpotongan ke muka, yang ketiga perpotongan ke belakang, yang keempat triangulasi, yang kelima trilaterasi, yang keenam triangulaterasi. Metode yang pertama yaitu poligon. Untuk menentukan posisi titik yang belum diketahui koordinatnya dari titik yang sudah diketahui koordinatnya, semua jarak dan sudut pada poligon diukur. Yang kedua perpotongan ke muka, yaitu koordinat dari suatu titik dicari dari dua buah titik tetap yang telah diketahui, kemudian diukur sudut dan jarak dari titik tetap ke arah titik yang akan dicari koordinatnya. Yang ketiga yaitu potongan ke belakang. Minimum dibutuhkan 3 buah titik tetap. Alat ukur di sudut diletakkan pada titik yang akan dicari koordinatnya. Dari titik tersebut diukur masing-masing sudut dan jarak antar titik sehingga koordinat titik akan didapatkan. Yang keempat yaitu triangulasi. Untuk menentukan posisi horizontal dari suatu titik dengan metode triangulasi, semua sudut dalam segitiga harus diukur dan satu basis atau sisi segitiga harus diketahui. Yang kelima yaitu trilaterasi. Pada metode trilaterasi, semua sisi dari segitiga harus diukur jaraknya untuk mendapat posisi horizontal dari suatu titik. Jadi, jarak setiap sisi segitiga diukur sehingga membentuk rangkaian segitiga-segitiga. Yang keenam yaitu triangulaterasi. Pada metode triangulasi, semua sisi dan jarak dari segitiga harus diukur untuk mendapatkan posisi horizontal suatu titik. Untuk selanjutnya poligon. Poligon adalah serangkaian garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang terletak di permukaan bumi. Dibutuhkan jarak mendatar dan sudut mendatar yang digunakan untuk menentukan posisi relatif titik-titik poligon dalam suatu sistem koordinat. Poligon sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama poligon tertutup, poligon terbuka, yang ketiga poligon kombinasi, yang keempat yaitu poligon bercabang. Poligon tertutup adalah titik awal dan titik akhir poligon berimpit dan berakhir di satu titik. Kemudian titik awal dijadikan sebagai titik akhir, kemudian bandingkan bercabang poligon terbuka yang memiliki cabang gambarnya. Poligon tertutup adalah titik awal dan titik akhir poligon berimpit dan berakhir di satu titik. Kemudian titik awal dijadikan sebagai titik akhir, kemudian bandingkan bercabang poligon terbuka yang memiliki cabang. Kemudian poligon kombinasi, perpaduan antara poligon terbuka dan poligon tertutup. Terikat sempurna, yaitu suatu poligon yang terikat sempurna dapat terjadi pada poligon tertutup atau terbuka. Suatu titik dikatakan sempurna sebagai titik ikat apabila diketahui koordinat dan jurusannya atau azimutnya minimum 2 buah titik ikat dan tingkatnya berada di atas titik yang dihasilkan. Poligon terkait tidak sempurna dapat terjadi pada poligon tertutup atau terbuka. Dikatakan titik ikat sempurna apabila titik ikat tersebut diketahui koordinatnya atau hanya jurusannya atau azimutnya. Maksud dan tujuan pengukuran poligon: yang pertama, menentukan koordinat titik yang belum diketahui koordinatnya dari titik-titik yang telah diketahui koordinatnya. Yang kedua yaitu rangka pengukuran dan
pengikatan unsur menghitung poligon ada 3, yaitu sudut azimut dan jarak. Yang kedua, merapatkan jaringan kerangka pengukur yang telah ada. Dan yang ketiga sebagai kerangka pengukuran dan pengikatan. Unsur menghitung poligon ada 3, yaitu sudut, azimut, dan jarak. Mari kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, jadi gini, kemarin saya sudah mengukur di lapangan dan ternyata videonya hilang, nggak tahu kemana. Saya cari-cari kok nggak ada ya. Akhirnya saya ngitung ulang aja, ngukur ulang aja di sini. Ayo. Jadi sebelumnya kalau misalnya banyak orang lalu lalang, maaf ya. Soalnya banyak orang kerja soalnya. Oke, setelah pertama ini saya buat titik A nya di sebelah sini, lalu titik B nya di sebelah sini ya, titik C nya mana dia? Nah, itu sebelah sana, titik D nya di bawah karena tempatnya agak sempit, dan titik E nya ada di sebelah sini. Lalu setelah itu kita sambungkan menggunakan tali rafia yang sudah diikatkan. Wow, keringetan. Langsung kita sambungkan aja antar titiknya ya. Nah, setelah poligonnya jadi, sekarang kita mengukur sudutnya dan mengukur panjang atau antar titik pertemuan.
A, B, C, dan D, dan E. Kalau yang ini dari E ke A, jumlahnya berapa tuh? 100. Kalau ini dari E ke A, jumlahnya 195. Setelah kita mengukur, waktunya kita menghancurkan yang telah kita buat. Lihat. Nah, gini caranya. Tarik kabel. Mari. Untuk pengukuran kali ini saya dibantu oleh adik saya yang namanya Aca. Setelah dilakukan perhitungan tadi, didapatkan data sebagai berikut. Dari titik A ke B panjangnya 185 cm. Seterusnya B ke C 165 cm, C ke D 175 cm, dari D ke E 180 cm, dari E ke A 195 cm. Sudut di A itu 90 derajat, di B 120, di C 120 juga, di D 120, di E 90 derajat. Setelah didapatkan data seperti ini, kita membuat keterangan seperti ini. Yang pertama, keterangan sudut bisa dilihat seperti ini, dari A dan seterusnya. Setelah itu membuat keterangan jarak. Bisa dilihat ini yang awalnya dari cm diubah menjadi meter supaya enak untuk pengerjaannya. Setelah membuat keterangan, kita mengukur azimut ya. Yang pertama azimut A, B sudah biasanya ditentukan sendiri. Ini saya buat 90 derajat. Selanjutnya mencari BC, rumusnya azimut AB dikurangi beta BC ditambah 180 derajat. Jadi seperti ini, hasilnya 150 derajat. Begitu pula seterusnya sampai azimut EA. Seterusnya kita mencari D sin alfa. Dari D AB, rumusnya itu jarak dikali sin sin azimut. Ini kan 90. Nah, ini 90 AB. Ini BC 150. Nah, ini 100 sin 150. Nah, ini CD, ini 210. Nah, ini CD 210 juga. Dicari terus sampai EA. Setelah EA kemudian dijumlahkan. Sigma D sin alfa jadinya ini totalnya 0. Setelah mencari sigma D sin alfa, kita koreksi. Cara untuk mengoreksinya itu Fx sama dengan jarak dibagi sigma D. Sigma D itu
sigma D itu ini. Kalau ini ditambah semua hasilnya 9. Ini sigma D. Ya, ini lupa saya lupa nulis. Ini saya tulis sigma D sama dengan 9. Sigma D sama dengan 9. Oke. Sama dengan 9. Oke, ini 1,85 dibagi 9 dikali 0, hasilnya 0 semua. Nah, setelah semuanya sudah dicari, kita cari sigma fx, yaitu dijumlah semua. Setelah dijumlah semua, apabila hasil sigma fx dan hasil sigma D sin alfa ini sama, bisa dikatakan bahwa perhitungannya sudah benar. Untuk yang selanjutnya kita mencari, sebentar, agak susah. Kita mencari D cos alfa. D cos alfa tidak jauh beda dengan D sin alfa. Rumusnya sama, hanya beda cos dan sinnya saja. Yang ini D-nya 1,85 dikali cos 90. Cos 90 itu azimut yang tadi ya. Ini BC cos azimutnya 150, begitu pula seterusnya. Setelah itu dijumlahkan menjadi sigma D cos alfa. Ini hasilnya saya ketemu minus 0,9944. Setelah itu melakukan pengoreksian seperti yang tadi. FYI sama dengan jarak dibagi sigma D dikali sigma D cos alfa. Ya, tinggal dimasukkan saja seperti yang sebelumnya tadi. Dimasukkan dikali hasilnya sekian. Setelah ketemu semuanya dijumlah untuk mendapatkan sigma FY. Di sini saya mendapatkan angka minus 0,9944. Nah, sama seperti yang tadi. Apabila sigma FY dan sigma D cos alfa ini angkanya sama, ini kan min 0,9944. Di sini juga min 0,9944. Maka dapat dikatakan bahwa perhitungan sudah benar. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyaknya kesalahan yang ada di video kali ini. Pesan saya, di tengah maraknya wabah COVID-19 ini, marilah kita mematuhi himbauan dari pemerintah. Salah satunya di rumah saja, atau kurangi bepergian kemana-mana apabila itu tidak terlalu perlu, tidak terlalu penting. Apabila mungkin itu penting sekali, urgent, tidak apa-apa keluar, tapi tetap menggunakan masker dan alat pelindung lainnya. Dan jangan lupa sehabis keluar langsung cuci tangan, jangan menyentuh orang yang ada di dalam rumah dulu, terutama kalian yang di rumah ada nenek, kakek, atau adik-adik yang masih kecil-kecil imut-imut itu. Mungkin itu yang lebih rentan terkena penyakit COVID ini. Mungkin salah satunya cuci tangan, atau ada yang namanya hand sanitizer. Cukup digunakan di tangan saja, ya, nggak usah sampai ke muka, ke badan, kamu pakai mandi, nggak usah ya, cukup di tangan saja ya, cukup di tangan saja, insya Allah aman lah. Mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.